Halo guys, kembali lagi bersama admin di sini. Kali ini admin bacain juga The Lot of Mysterious. Perusahaan keamanan Blackthorn setelah melihat papan nama itu, kalian merasa terkejut, namun menganggapnya masuk akal. Astaga, apa yang harus aku katakan tentang ini? Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa sebelum menaiki tangga dan mengetuk dengan lembut pintu yang setengah tertutup itu dengan tangan kanannya. Tok tok tok. Suara itu bergema perlahan tapi berirama, tapi tidak ada respon, hanya suara cipratan kamar yang terdengar. Tok tok tok, kalian mengulanginya hanya untuk mendapatkan hasil yang sama. Dia beralih untuk mendorong pintu, membuat jarak lebih besar saat dia menatap ke dalam. Sofa klasik yang mungkin digunakan untuk melayani tamu, kursi berlangsung berbahan lembut, dan meja kopi kayu kekar. Ada seorang gadis berambut coklat di belakang meja, tepat di seberangnya dengan kepala terkulai. Walaupun perusahaan keamanan hanya kedok, bukankah ini terlalu tidak profesional? Sudah berapa lama tempat gulung tikar? Benar, kalian tidak butuh urusan apapun. Kalian mendekat sambil mengeluh dalam diam dan mengetuk meja tepat di samping telinga gadis itu. Gadis berambut coklat itu segera duduk dan dengan sigap mengambil koran yang ada di depannya sambil menutup wajahnya. Makalah jujur kota Tingen, nama yang bagus. Kalian diam-diam membaca judul halaman yang menghadapnya. Layanan kereta uap Soaring Express yang dimulai hari ini dan terhubung langsung ke Constant City. Kenapa mereka tidak memiliki kereta yang langsung menuju Teluk Brindisi? Aku sangat benci berpergian dengan kapal, sungguh mengerikan. Gadis dengan rambut coklat dengan sok membaca koran menyela ucapannya sendiri. Dia menurunkan kertas itu memperlihatkan dahi yang halus dan sepasang mata coklat muda yang menatap ke arah kalian dengan campuran kekaguman dan keterkejutan. Halo, siapa kamu? Namaku Ken Moretti dan aku di sini atas undangan Dan Smith, kata Glenn sambil menurunkan topinya ke dadanya dan membungkuk sedikit. Gadis berambut coklat itu tampak berusia awal 20-an. Dia mengenakan gaun hijau muda bergaya Loen. Dia ditonjolkan oleh tali indah di lengan dan kara dan dadanya. Kapten, baiklah, tunggu di sini sebentar. Aku akan menjemputnya. Gadis itu bergegas dan masuk ke kamar di sampingnya. Dia bahkan tidak menyajikan secangkir air atau apapun. Tingkat kesadaran layanannya mengkhawatirkan. Glenn tersenyum tipis ketika dia menunggu di tempatnya. 2-3 menit kemudian, gadis berambut coklat itu membuka pintu dan keluar. Dia berkata sambil tersenyum, Tuan Moretti, tolong ikut saya. Kapten sedang berjaga di gerbang Ken dan tidak bisa pergi saat ini. Oke, Glenn dengan cepat mengikuti di belakang. Dalam benaknya dia merenungkan pada dirinya sendiri. Gerbang Ken, apa itu? Saat melewati partisi, hal pertama yang dilihatnya adalah koridor kecil dengan hanya 3 kantor di setiap sisinya. Beberapa dari kantor ini terkunci rapat, sementara beberapa lainnya dibuka memperlihatkan seseorang di dalamnya yang mengetik tanpa henti dengan mesin tik mekanis yang berat. Sekilas kalian memperhatikan sosok yang dikenalnya, perwira muda yang telah menyelidiki apartemennya, yang berambut hitam, bermata hijau dan bernuansa romantis seorang penyair. Sekilas kalian memperhatikan sosok yang dikenalnya. Dia tidak mengenakan pakaian resmi, kemeja berkerah putihnya tidak dimasukkan ke dalam membuat penampilan terlihat sulit diatur. Mungkin dia benar-benar seorang penyair. Kalian mengangguk memberi salam dan disambut dengan senyuman. Gadis berambut coklat itu membuka pintu kiri kantor di ujung ruangan dan menuju ke dalam sambil berkicau. Kita masih harus turun beberapa tingkat. Kantor ini tidak memiliki perabotan di tempatnya, hanya tangga batu berwarna putih keabu-abuan yang menjulur ke bawah. Kedua sisi tangga diterangi lampu gas, cahaya yang stabil menghilang kegelapan dan memberikan rasa harmoni. Gadis berambut coklat itu berjalan di depan sambil menatap kakinya sambil berjalan dengan hati-hati. Meski aku sering berjalan ke sini, aku masih terus-terusan merasa takut terjatuh seperti tong.